Bahagia senantiasa, Bu. Kan ini Iya. tuh Bu, bertujuan untuk perubahan ke anak dan sekolah juga sih sebetulnya. Dan sebetulnya Bu yang lebih baik makan kita merumuskan bagi itu kolaborasi ya Bu dengan dengan sekolah, dengan rekan sejawat, dengan siswa juga. Kan kemarin mengerjain TU Dahwe karena memang waktunya mepet, udah we yang ada aja gitu. Iya, iya betul gitu. Nah, ini mah udah ada 6 orang ya. Mangga, mangga Bapak Ibu bilih mah Mbak Dedi Canakna hiji, misalnya menerapkan siswa yang cerdas, apa siswa yang berprestasi. Kan tadi seur Bu fasilitatornya kedah ke siswa ya perubahannya. Itu Bu Nung Ya, mangga Bu barusan. Nung. Benung mangga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Emang tugas gunung. kita sebenarnya, Nah, alhamdulillah Bu Yuli. Nih, yang akan kita bikin itu bagjanya ya, fokus ke bagjanya, betul? Iya. Gitu. Nah, berarti Ma, sam- kita sekarang memang kalau menurut saya ya setelah saya baca-baca lagi, sebetulnya teknik bagja itu adaptasi dari teori psikologi sebetulnya ya. Kalau untuk penelitian inquiry, biasanya mahasiswa S1 itu pakai teori 4D, yang bagja ini 5D ya. Nah, sebetulnya ini adaptasi dan kita sebetulnya tidak mesti terpaku. Nggak apa-apa karena kita memang sudah diberikan tadi rancangan pertanyaannya, kita fokus ke sana. Jadi intinya maksud saya mengenai visi apa tadi profil pelajar Pancasila, mungkin itu kita jadi poin kedua ya. Yang pertama mungkin kita cari dulu perubahan apa yang mau kita inginkan, yang akan kita terubah. Setelah itu dari perubahan prakarsa itu kita nanti tarik ini nilai apa sebetulnya yang mau dimunculkan atau apa tadi hilang suaranya nih. Nah, seperti itu Pancasilanya ya. Profil pelajar Pancasilanya baru kita tarik dari itu saja. Jadi sekarang kita bikin kesepakatan, kita berenam, apa yang mau dirubah dari murid kita yang dominan secara keseluruhan, baik di TK, SD, SMP, maupun SMA, SMK ya. Iya. Poin apa yang mau kita rubah, itu saja dulu kalau menurut saya, biar kita langsung dapat ininya, dapat close poinnya ya. Nggak tarik ulur terus. Jadi kita nanti langsung eksekusi. Bagaimana merumuskan begitu kalau menurut saya. Ya, setuju. Ya, boleh Bu. Enggak, yang mau berpendapat kira-kira bidang apa, poin apa yang ingin kita rubah dari murid-murid kita secara umum. Nanti kita akan kerucutkan jadi menjadi pemikiran bersama satu. Tadi kan kata Ibu Fasil boleh jadi mewakili semua suara yang seperti biasa seperti itu. Ya, silakan, kira-kira apa nih yang paling menonjol? Atau kita masing-masing orang kita mengungkapkan aja tuh ya ininya masalahnya apa, baru kita nanti dikerucutkan jadi satu poin gitu. Bagaimana kalau begitu? Boleh. Boleh Bu. Boleh juga Bu. Nah, siapa dulu Bu? Pak, mangga. Atau siapa Bu? Pak. Apa? Ya, baik Bu. Kalau misalnya yang terjadi di sekarang ya gitu Bu, untuk anak-anak gitu. Memang yang pertama itu darurat budi pekerti ya, intinya mah kayak kesopanan gitu ya Bu ya. Kesopanan kepada sesama teman, ke guru, seperti itu. Kalau yang saya rasakan gitu Bu. Itu. Oke. Budi pekerti ya, berarti tentang tata krama, sopan santun. Ini yang ingin kita rubah. Semua pasti setuju ya, dimanapun. Baik, mangga yang lanjut biar kita ada progres nih. Bu Andriani, apa Bu yang mau dirubah? Sama seperti Bu Ulfa, memang ini pasti terjadi di mana-mana. Ini darurat karakter ya. Sama terjadi di sekolah saya juga. Karakter anak terhadap teman, terhadap guru itu sangat jauh
berbeda sekali dengan waktu kita dulu sekolah gitu ya. Kalau ketemu dengan guru itu harus seperti apa dan bagaimana. Memang betul dan juga tingkat kedisiplinan anak mulai dari datang ke sekolah, dalam mengerjakan tugas, itu juga sama yang saya rasakan di sekolah, ada perubahan yang bagaimana ya, jadi anak kalau misalkan ada tugas, nyantai weh, meskipun limit waktu ini udah udah waktunya dikumpulkan, gitu. Beda Poin dengan Bu Andri ya banyak ya, beda ada beberapa ya? Sikap ke teman, ke guru, berat ya tugas, intinya disiplin. karakter Poin sama mana yang mau disiplin diambil? aja. Karakter sama Disiplin, disiplin, iya. karakter. Kadang kita Karakter tuh, tadi udah di Bulpa. mm-mm. Berarti Jadi disiplin. disiplin ya, Ya, karakter disiplin yang mau ditingkatkan gitu maksudnya. iya, iya. Baik, yang lain mangga nanti kita akan ambil suara terbanyak. Ibu siapa lagi? Pak Ahmad? Pak Ahmad apa Pak Ahmad? Di sekolahnya masalahnya. Baik Bu, permasalahan mah hampir sama Bu ya. Sekarang kita lagi krisis akhlak, apalagi di Abro itu kan Bu ya, anak apa ya, kebanyakan anak manja gitu Bu ya. Anak manja yang memang Ya, diberikan kebebasan sama orang tua gitu ya. Sehingga controlling orang tua Iya. itu kurang gitu ya, apa yang saya rasakan itu. Jadi ketika di sekolah teh kadang kalau dekat dengan guru salah gitu ya, kita terlalu dekat murid karena memang kayak gimana komunikasi dengan itu, kayak disamaratakan itu, kadang-kadang ada siswa yang seperti itu Bu. Kemudian ya. ya akhlak sama itu Bu mungkin ya, tentang sholat ya kalau di Abror mah, tentang beriman gitu ya. Anak kan biasanya kalau sholat itu hanya di sekolah, tapi ketika di rumah mah mereka jarang gitu Bu ya, karena mungkin Iya. sholat enggak gitu ya, Ya. kebanyakan Di mah Abrol seperti itu itu. aja Bu. Kirain di Abrol sangat Islami sekali sekolahnya. Pas Itu hanya sangki-sangki ya. sebagian kecil Bu. Sekarang udah hampir semua Bu lah ya, kalau akhlak mah itu enggak di Abrol enggak di mana juga, emang sopan Iya, santunnya betul. sekarang sudah mulai berkurang gitu Bu ya. Degradasi moral itu ya, sedang Nah, melanda betul. kita. Betul. Jadi Pak Ahmad itu krisis akhlak plus faktor itu ya religiusitas ya. Sebetulnya yang sedang menurun itu ya. Mungkin itu Itu Bu yang ditingkatkan sekarang di Abrol ya. harus ditingkatkan. Betul. Baik, kita tampung dulu ya. Ini kebanyakan udah 3 suara nih di karakter ya, Budi Pekerti. Iya. Siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Bu Novi, pada kemana nih? Itu Bu Belum Syifa kelihatan. sama Bu Yuli, Bu. Bu Syifa. Mangga Bu Yuli, atau napi Bu Novi. Bu Syifa. Bu Yuli. Kok Bu Novi sih? Bu Novi telepon siapa? Halo. Pak Beli. Ya. Pak Beli Iya, ya. Wajahnya saya pada masih mirip-mirip. kalau saya Kalau masih sekedapnya. di Mangga, Bu. saya aja, saya dulu. Boleh. Ya. Kalau saya sih di prestasi, karena kan kalau saya ketelah nate gini, sekolah di Kebon Awi cenah gitu. Berarti kan memang nyumput gitu ya, sembunyi sekolahnya tuh. Jadi tidak ini sama mobil kan. Nah di situ pada nyantai, jamnya masih di situ juga disiplin, iya agak kurang. Terus juga budi pekertinya juga iya, karena bahasanya ya zaman anak sekarang gitu. Ditambah lagi dengan di YouTube kan kadang-kadang kata-kata kasar itu udah booming gitu. Nah tapi kalau saya sih lihatnya prestasinya, karena keenakan di tengah lembur gitu, jadi nggak ada acuan semangat untuk mau gitu. Kalaupun ada prestasi tapi tidak sesuai dengan yang ada di SPKS gitu. Apalagi kan kalau kepercayaan diri anak dengan prestasi itu lebih lagi gitu kalau menurut saya. Tapi mengenai budi pekerti disiplin dan keseimbangan di saya juga seperti itu.
Ya, mungkin itu saja. Oke, Sipa? Kalau di TK ya untuk saat ini di tahun ajaran baru paling dominan itu masih di kemandirian sih Bu. Kalau misalnya untuk karakter sih kalau secara dari tahun kemarin itu secara pembiasaan itu udah mulai kebentuk ya. Kalau untuk di karakter paling di kesadaran diri anaknya aja. Nah untuk yang saat ini itu paling kemandirian anak. Kemandirian ya. Oke. Ya. Kalau saya semuanya ada masalahnya di kelas saya ya. Jadi ini kadang saya bingung gini ya untuk karakter. Kadang-kadang suka kita bingung dengan pengistilahan karakter. Iya. Padahal kalau menurut kamus, KBBI juga atau yang lain istilah, kita harus bedakan karakter itu yang kita angkat itu karakter positif atau negatif. Karena anak pemalas, suka berbohong, itu juga karakter kan seperti itu. Kita tidak ditambahin gitu kalimatnya. Makanya itu akan jadi sebuah stigma di benak anak. Misalkan meningkatkan karakter harus disebutkan karakter apanya, sebutnya gitu ya kalau secara psikologis. Jadi itu yang akan terekam di otak bawah sadar anak seperti itu. Baik. Tadi ini sudah kalau disimpulkan ada beberapa yang perlu dirubah di sekolah kita ya. Yang paling banyak itu masalah budi pekerti dan karakter. Karakternya tadi berbeda-beda ya. Ada yang disiplin, mandiri, kesopanan. Satu berarti ya, satu poin di pekerti atau karakter. Yang kedua, religiusitas. Itu memang berbeda. Religiusitas itu bagian dari karakter, cuma itu sedikit berbeda di level berpikirnya berbeda gitu ya, karena sudah masuk faktor yang lain. Yang ketiga adalah tentang prestasi nih, achievement. Berarti kita ada tiga hal yang harus ditingkatkan terkait karakter. Berarti di dalamnya ada budi pekerti ya, karakter, religiusitas dan prestasi. Nah sekarang ini sudah mengerucut kita menjadi 3. Mangga kita akan diskusikan mana yang sebaiknya kita angkat terlebih dahulu, karena tetap di judul nanti kita akan bikin satu saja judulnya, prakarsa perubahan di bidang apa gitu. Baru nanti kita tarik. Mangga silakan Pak Ahmad. Kalau dari saya, silakan. Dari saya mah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi itu Bu cukup menurut saya gitu ya. Jadi berakhlak mulia itu kan semuanya ke bawah. Ya berarti 2 itu. Kalau itu 2 ditingkatkan, nanti indikatornya akan susah kita bagjanya di tahapannya akan susah. Indikatornya harus 1. Oh, kalau mau prestasi misalkan, oke. Kalau menurut saya yang paling gampang kita melihat perubahan itu adalah prestasi. Karena tahapannya jelas, prestasi itu terlihat gitu. Misalnya sebelumnya dia tidak bisa apa, nanti di semester 1 dia tidak bisa, misalkan si murid ini tidak bisa sesuatu, tidak bisa A misalnya. Nanti ingin di semester 2 dia bisa A itu terlampaui jadi B, itu akan ada terlihat indikator yang jelas. Nah, kalau akhlak seperti itu misalnya memang akan sulit Bisa ditutupi ya dalam yang dekat gitu dilihatnya. Iya. Karena ini mah tugas ya, sebatas tugas, kita hanya mengerjakan saja tanpa kita harus tahu hasilnya seperti apa. Nanti tidak masalah kalau menurut saya, silakan saja. Rata-rata memang sepertinya 80% para CGP ini lebih condong ke karakter, lebih ke akhlak ya. Enggak. Ya, setuju Bu. Saja. Iya. Yang seprestasi aja sih Bu, prakarsa perubahan. Iya, supaya mudah ini. Ya. Mudah ya, lebih mudah mengolah kata-katanya gitu. Tidak ambigu. Iya. Enggak, yang lain setuju tidak? Bu Ulfa setuju, berarti setuju Bu. Bu Andri setuju, prestasi. Setuju Bu. Pak Ahmad setuju? Setuju Bu. Jangan setuju di sini padahal di belakang enggak mau, kenapa prestasi? Enggak Bu, justru Setuju. Bu Yuli ya setuju. Jadi saya kalau di awal itu berprestasi Bu sebetulnya, tapi kan dilihat dari fenomena yang ada gitu ya, Bu Ulfa hampir sama, Bu Andrian itu akhlak ternyata yang kepermasalahan. Kita cari yang tidak samanya. Iya. Baik, prestasi Bu setuju sih Pak? Setuju Ibu.
Oke, dah kita ya langsung kerja berarti sekarang kita akan buka itunya Oke. aja. Berarti kalau yang prestasi lebih mudah ambil yang contohnya di itu pinggang tuh apa? Lingkar itu Eh, ya. ya, kasus saya itu mengecilkan ikat pinggang. Ya, lebih mudah itu di copy paste saja, misalnya itu ya apanya kanvasnya, tinggal diganti-ganti kalimatnya akan lebih mudah. Saya sudah mencoba itu untuk yang prestasi itu lebih gampang. Jadi, buat dari yang contoh yang Budi Pekerti, kayaknya kalimatnya jauh, terlalu jauh. Mana mau langsung dibikin ini apa? Oh, Sebentar, ada yang lupa. Kalau prestasi yang dibidiknya kita apa? Coba dirumuskan dulu judul perubahannya apa? Prakarsa perubahannya apa kira-kira? Mewujudkan siswa yang berprestasi, Bu, apa gimana? Gimana? Gimana Pak Ahmad? Mewujudkan siswa yang berprestasi. Mewujudkan siswa yang berprestasi. Mewujudkan atau membentuk? Membentuk. Kalau mewujudkan itu identik dengan ide ya, gagasan ya. Menerapkan, Bu. Kalau ini bisa. Bentuk lebih spesifik ya. Semacam menciptakan gitu, meng-create gitu, apa ya istilahnya bahasa Indonesianya secara IED. Menciptakan, membangun, membentuk, apa ya? Menerapkan, Bu, mungkin. Menerapkan siswa berprestasi. Benar. Gitu. Membangun. Cenderung ke membentuk, Bu. Membentuk. Oke. Di searching Satu aja. alternatif yang coba di searching apa kalimatnya yang paling betul ya. Berprestasi dalam bidang apa nih? Bisa lebih spesifik nggak? Karena Akademis. tahapan akademis di bidang apa? Misal, sesungguhnya kalau tahapan di 5D itu harus ada produk nyata. Kalau di sini sepertinya saya tidak melihat, tidak dibahas gitu. Sudah sukses itu seperti apa bentuk jadinya, kan enggak ya? Di tahapan itu hanya sampai mengatur itu eksekusi aja. Tanpa dijelaskan kalau sudah berhasil seperti apa gitu kan. Kalau mencetak gimana? Mencetak, betul. Bisa itu lebih mendekati kayaknya. Mencetak Mencetak ya. Mencetak siswa prestasi dalam bidang apa? Dalam bidang olahraga. Iya. Apanya ya? Berprestasi. Ya memang ini luas banget. Jadi kita kerucutkan dulu di bidang apa? Mencetak siswa. Olahraga sih paling mudah. Olahraga ya? Iya. Kalau saya belum mencetak. Misalnya ada satu siswa nih bermasalahnya di bidang olahraga, di bidang matematika. Berarti kita fokusnya bagaimana supaya dia bisa langkah-langkah di bagja itu dia bisa matematika kan? Atau kalau di olahraga misalnya harus spesifik dia misalnya si anak ini, misalkan anaknya Bu Yulia mau mengikuti lomba apa gitu. Lomba ini bergu apa sendiri nih? Oh iya ya. Olahraga tuh ada yang bergu, ada yang sendiri. Lebih cocok ke ini sih, Bu. Lebih cocok ke pelajaran. Jadi ukuran kayak matematika yang tadinya bisanya nggak bisa perkalian ya, dengan adanya jadi bisa perkalian, pembagian, kemudian bahan. Baca ya. Dia seperti membaca. Iya. Kalau bahasa Indonesia membaca. Oke, boleh. Mau matematika, mau membaca nih yang paling krusial di tingkat SD SMP. Membaca. Tingkat SD itu membaca, Bu. Kalau membaca kayaknya dari TK juga. Lupa banget. Kenapa? Itu dari TK juga ya Bu Sipa ya? Kalau membaca dari TK juga bisa masuk. Ya lebih umum gitu ya. Jadi mencetak siswa berprestasi
di bidang literasi. Nah, itu. Di bidang literasi. Tapi nanti ujung-ujungnya membaca gitu. Nyambung nggak? Ya terlalu meriah. Ya, Kalau literasi berarti jangan ada bisa membacanya, nanti nggak dibahas lagi, berarti Iya. udah lewat. Ya, Ya. udah lewat di bidang membaca aja gitu ya, Bu. Kan fokusnya Iya. ke membaca, pengen bisa membaca yang tadinya nggak bisa baca, jadi pengen bisa baca gitu. Mau itu. Ada sampel siswanya di Bu Ulfa, Kak? Ada kah? Di Bu siapa? Nih. Kalau membaca, di saya juga ada Bu yang belum bisa membaca untuk tingkat SMP. SMP? Gitu? Iya, Oh. Beneran ada, itu realnya ada, nyatanya ada. ada. Oh, jadi boleh sih kalau begitu. Jadi Bu Andriani bisa membayangkan nih anaknya seperti apa, gimananya. Iya. Waktu kemarin Bagaimana? pas seleksi masuk gitu ya untuk kemampuan dasar dari Calistung, bisa dilihat ada beberapa anak yang belum bisa membaca secara lancar. Ada yang masih belum bisa menyambungkan huruf. Gitu. Iya. Berarti ini kasusnya sama di saya juga ada, Bu. SMK kelas 1 belum bisa membaca di semester 1, baru ketahuan. Ternyata setelah dicek, dia itu bukan tidak bisa membaca karena tidak belajar, tapi ada gangguan mental, disleksia. Baru ketahuan disleksia. Secara undang-undang tidak boleh dikeluarkan, kan? Iya, Karena betul. dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Itu dilematis juga. Baik, Bu, boleh angkat itu. Yang lain gimana? Mau itu aja? Membaca aja fokusnya? Maksudnya mah Iya, membaca aja Bu. Oke. Kita sudah dapat satu kesepakatan untuk Bagja, tahapannya adalah bagaimana mencetak anak yang tidak bisa membaca, jadi bisa membaca itu kan? Tujuan akhirnya bisa membaca. Oke. Terus yang kedua, langsung saja yang kedua itu apa tadi? Profil pelajar Pancasila yang ada di sini apa yang diangkatnya? Dari 6 ini apa saja kira-kira? Harus disertakan. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong. Kritis, Ibu. ya, Bu. Kenapa? Bernalar kritis kayaknya, Bu, maksudnya. Kritis. Bernalar kritis masuk? Apalagi? Iya, Bu, maksudnya. Kalau mandiri masuk nggak? Masuk sih, Bu. Ya, nanti bisa ditingkatkan kemandiriannya, belajar sendiri misalnya gitu ya. Kreatif? Masuk. Kreatif sepertinya masuk juga. Nanti harus ada peran serta dari orang tua ya untuk gotong royong itu mah ya, peran serta orang tua. Kolaborasi. Jauh sih kolaborasi ya. Kita antar kita dengan murid aja nih Maya, yang melibatkan dulu. Iya. Berarti bernalar sama mandiri paling ya. Sama apa? Mandiri, iya. Jadi 3 berarti, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu, setuju? Ya. 2 aja, Bu, cukup. Yang mana Pak Ahmad? Bernalar kritis dan mandiri. Bernalar kritis dan mandiri. Kreatif nggak usah. Nggak ada kreatifnya nih. Apa gimana? Yang lain? Boleh sih, sebenarnya saya setuju aja. Nggak apa-apa. Semakin banyak indikator yang dikembangkan, semakin panjang itu bagiannya. Cukup aja, Bu, 2 gitu. 2 aja ya? Iya. Bernalar kritis sama mandiri. Oke, itu aja kan tadi ya suruhannya dari Ibu Pasil? Iya. Prakarsa perubahan kita sudah dapatkan poinnya. Iya. PEP 3-nya juga sudah ada. Iya. Berarti kita tinggal buat kanvasnya. Ya, tahapan itu. Oke, berarti harus ada satu orang yang jadi not tulis nih, sekretaris nih yang mengetik. Mau siapa? Mau bagi tugas dong.
Ya bagi-bagi tugas. Ya. Kayaknya Bu Gantian Sipa aja, bisa nggak yang apa-apa. lebih runtut. Bu Gantian Sipa, aja. mangga Bu Sipa. Ya, Bu Ganti Sipa peran lah. aja. Gantian peran aja. Bu Sipa, Ya. Ditampilkan. Boleh Bu Sipa ditampilkan. Sebentar, Kalau- saya cari dulu itunya. Berarti Ibu-ibu sekalian saya tanya ya, ini kok gaptek banget. Kalau share screen dari jenis laptop begini dari mana ya Pak Ahmad, tahu nggak? Pakai Kasih kayak Ada Bu di situ PRTSC, RTSC. Yang mana PRTSC sih? di Oh, atas pakai Bu. Zoom udah biasa. Ketik window, digit window, terus PRTSC. ya. RTSC. Ya, yang itu Yang mana kan tuh? ada Yang di keyboard. tombol ini, tombolnya gambar Oh. gambar jendela. Oh, di keyboardnya. Ya, keyboardnya gambar jendela, terus Coba. klik ke Bentar. digit itu, kemudian PRTSC. Keyboardnya gambar jendela. Iya. Hmm. Yang 4 itu, kotak 4 itu? Ya, Ya, itu terus? digit, Heeh. digit itu terus ada tulisan PRTSC. Di mana di keyboardnya? Ya, di keyboardnya juga. PRT. Oke. Ada. Nah, itu Udah Gitu ya caranya. bisa nggak? sudah terlihat, Bu? Sudah Bu Sipa, Terlihat ada. sih, Pak. Ya. Berarti ini mencetak siswa berprestasi ya? Mencetak siswa berprestasi di bidang membaca gitu. Atau agar bisa membaca. Mencetak Atau siswa prestasinya dianulir dulu mungkin. Oh, Langsung ke membacanya. Terinspirasi Seperti ini bukan itu. Jadi Bu. siswa. jadi mencetak siswa Kalau prestasi ada yang harus dihasilkan nggak Bu ya? Ya pasti kalau prestasi itu harus ada cirinya. Kenapa disebut prestasi? Karena misalnya dia menjadi ranking 1 di kelas atau dia memenangkan kejuaraan A, B, C, D. Seperti itu kalau prestasi. Kalau secara harfiahnya. Kalau mencetak siswa yang cerdas Bu, Siswa yang Cerdas turunan ya. dibuktikan dengan apa cerdasnya? Kadang-kadang dengan nilai ya. dengan nilai Bu. Dengan nilai. Berarti ini di sini lebih ke mencetak siswa cerdas membaca gitu. Oh iya, mencetak siswa cerdas membaca. Bisa. Nah, itu ya. Mencetak siswa cerdas membaca. Gitu ya kayaknya ya. Iya. Kalau prestasi kan terlalu luas Bu ya. Ya, benar, Terlalu prestasi luas. terlalu luas. Harus diuji dulu. Harus melalui pengujian. Nah, itu aja kayaknya. Mencetak siswa cerdas membaca. ya. Ini perlu disebutkan nanti di itu. Ini untuk tingkat apa? Kita fokusnya ke tingkat apa nih? Karena akan berbeda perlakuan menyuruh membaca anak kelas 1 SD sama SMP, anaknya Bu Andri, pasti akan berbeda. Iya. Iya. Ya. Jadi ini ke siapa nih kita fokusnya? SD saja atau Bu? Mau SD. Tapi kalau misalnya banyak ya. Yang punya anak SD dibayangkan, coba diingat-ingat. Ya. Pertanyaannya, berarti pertanyaan utamanya apa tuh? Yang pertama, Tahap bagaimana mengajari siswa, tahapan membaca siswa gitu Bu. Jadi kayaknya yang pertama tahapannya apa dulu sih, supaya tahapan pertama apa yang bisa kita ajarkan agar kita bisa membaca. Langkah awal dari B. kayaknya ya. Itu pertanyaan kita langkah awal. Pertanyaan utama Ya, langkah awal. Enggak Bu. Bagaimana agar siswa Bagaimana? itu cerdas membaca? Jadi gimana dulu ini? Sebentar, coba. Bisa nggak? Bagaimana agar siswa cerdas membaca? Oh iya benar. Atau apa yang harus dilakukan agar siswa
Cerdas Nah, itu. membaca. Apa yang Kalau harus pertanyaan dilakukan? utama dari apa? What? Apa yang Jawab dulu, ini 5W1H. Dari apa Ya. dulu? Kalau utama itu apa? Apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus Apa yang dilakukan harus dilakukan? agar Sebentar. siswa Saya cerdas membaca? berarti saya itu guru kan. Apa yang harus Iya. saya lakukan untuk membantu siswa yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca? Apa yang Gitu. harus saya lakukan untuk membantu siswa Yang tidak bisa yang membaca, tidak bisa membaca? Udah gitu aja. Yang tidak bisa membaca, Begini. sampai situ cukup mewakili nggak? Cukup mewakili, Bu. Ya, Kalau satu pertanyaan utama. ya. Nah, berarti ini pertanyaan untuk judul ya. Di poin buat pertanyaan define itu harus utama. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu siswa yang siswa yang bisa tidak bisa membaca. Oke, satu aja cukup ya. Seperti contoh. Ya. Langsung berarti ke sebelah kanan, Neng Sipa. Ke Ya. daftar tindakan Langkahnya. Ya. apa? Untuk membantu Tindakan. caranya apa, Bu Yulia? Bu Ulfa biasanya? Yang pertama biasanya saya mengenalkan abjad terlebih dahulu sih, Bu. Mengenalkan huruf. Mengenalkan huruf. Gitu. Mengenalkan huruf sambil kalau saya sekarang untuk murid baru kelas 1 ini saya tuh mengenalkan apa huruf itu, jadi saya membawa gambar sambil nyanyi, Bu. Ada ini huruf A, di bawahnya ada apel. A untuk apel, A, B untuk bebek, B kayak gitu, Bu. Jadi mengenalkan hurufnya gitu biar menyenangkan sih, Bu. Begini. Kalau menurut saya yang mengenalkan huruf itu sudah masuk ke action. Action itu ada di poin Yang akhir ya. ada di poin terakhir di jabarkan rencana desain. Nah, Berarti itu masuk Yang ke penyelidikan yang itu yang kayak nyari literasi cara gimana ya, cara gitu. anak membaca kayak gitu. Ya. Bisa mencari informasi tentang apa itu kesulitan membaca, gitu kan? Kalau di tahap define, kita lihat define-nya dulu. Memang lebih jelas kalau kita melihat konteks define-nya. Ya. Bu, saya izin dulu ke belakang ya. Boleh. Ya, mangga, Bu. Mencari informasi tentang itu kesulitan membaca. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya harus berkonsultasi juga dengan orang tua, Bu ya? Bukan konsultasi ke ahli masuk di sini. Kalau orang tua nanti ada di tahap ini. Kalau di tahap discover itu dengan orang tua pasti, karena kan link kan kita berputar ininya. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Jadi ini tahap awal banget. Iya. Kita kan informasi. Yang kedua berkonsultasi ke ahli. Ya, ke ahli. Dalam kurung ke ahlinya itu misalnya psikolog, misal kalau ada ya, psikologi pendidikan atau konselor, psikolog atau konselor atau dokter anak. Itu dokter anak akan tahu kenapa anak ini nggak bisa membaca, karena masalah akademis kah atau masalah medis yang mempengaruhi. Gitu. Iya. Ya. Masih ada lagi tadi pada ahli psikolog, konselor atau dokter anak. Ya. Untuk define biasanya umumnya seperti itu. Bertanya dulu. Nah. Kalau yang mencari literatur, Bu? Boleh, literatur itu tambahkan masuk dalam informasi tadi ya. Tadi informasi yang di atas tentang apa itu kesulitan membaca itu dari apa? Dari literatur atau dari apa? Dijelaskannya dari literatur. Nah, boleh dari literatur. Termasuk kita literatur itu kan media online juga literatur ya. Iya. Terus usaha. Berarti 2 cukup ya. Oke. 2 dulu, langsung ditinggalkan aja itu. Biar ada dulu, kita nanti tinggal nambah-nambah. Ya. Kedua, yang gali mimpi, dream. Kita berarti dulu, Bu. kita sekarang fokusnya ke anak. Tadi ke judul, sekarang ke anak fokusnya. Ya. Kita lihat anaknya, contoh, siapa tadi yang punya anak seperti ini? Aku di SD, Bu. SD, boleh.
Berarti mimpi itu kita membayangkan bahwa apa yang akan kita lakukan ini sudah berhasil. Nih maknanya di dream itu. Kita akan membayangkan bahwa anak si A misalnya nanti tadi namanya siapa ya? Asalnya tidak membaca, nanti berapa bulan kemudian sudah bisa membaca. Itu yang kita bayangkan di sini di dream itu. Iya. Ibu Ya. discover dulu, Diambil discover dulu, Bu. discover dulu Bu. Iya lupa. Ambil belajar. Ambil pelajaran. Ya, di situ sih Siapakah? Positif. Tindakan yang diharapkan pada saat ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk memulai cover dulu ya bagi AA ya. diskusi kelompok Menyusun pertanyaan lanjutan. Ya Bu. Nah, berarti mencari pembanding dulu. Ya. Apakah orang yang pernah berhasil bisa membaca misalnya gitu kan. Siapakah orang atau guru yang Bukan orang lah di sini anak berarti. Oh, Apakah anak yang sudah pernah berhasil bisa membaca harus dijelaskan nggak ya? Dalam kurung atau mungkin awalnya tidak bisa. Yang awalnya tidak bisa. Siap. Yang kedua bagaimana? Yang kedua berarti bagaimana? Bagaimana dia bagaimana cara anak tersebut? Ya, bagaimana dia belajar dan berlatih. Supaya bisa membaca. Who, how, what. Berarti what yang ketiganya apa? Aktivitas apa yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi supaya bisa membaca. Kalimatnya dirapikan aja. Halus. Aktivitas apa yang dilakukan itu Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam kurung bisa membaca. Siapa, bagaimana, apa. Situasi apa? Berarti selanjutnya situasi apa? Situasi apa yang selama ini jangan yang selama ini karena dia belum bisa membaca. Situasi apa yang bisa mendukung yang usaha anak tersebut supaya bisa membaca. Mangga yang lain ditambahkan. Harus juga ditambahkan yang keempat ya. Kelima ya. Ya. Apa yang sudah dia kuasai saat ini? Maksudnya keterampilan apa yang sudah ini dari guru kayaknya, karena pertanyaannya menentukan cara. Untuk guru Bu. Dari guru ini ya? Iya. Ya. Berarti siapa? Keterampilan guru ini. Yang kelima ini Usaha. keterampilan guru. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk membantu anak tersebut Bisa membaca ya Bu. supaya bisa membaca. Itu ya, Iya. Ahmad ya? Ya, pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu untuk anak. Yang kelimanya baru apa yang dilakukan guru. Ya. Udah ya ke tindakan Bu? Langsung pindah ke itu, tindakan. Dream. Apa yang Oh iya, tindakan. Mencari siapa? profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. Mencari siswa yang sudah profil berhasil. anak. Iya. Berarti mencari profil Mencari profil siswa yang murid. Kita samakan semuanya murid ganti ya. Profil. oh iya, Mencari profil murid profil murid yang sudah pernah berhasil berarti pakai kutip aja bisa membaca. nah, berhasil Ya. Lalu Eh,
Mencari tahu dan Cara mencatat bagaimana dia mengatur makanan dan mencari tahu dan Mencari tahu mencatat dan mencatat bagaimana dia bagaimana dia mengatur mengatur pola belajar, pola belajar. dan latihan membaca. Itu baru 2 pertanyaan. Aktivitas, situasi yang membantu nih, sebutkan aja situasi yang membantu apa, yang selama ini telah mendukung dia apa? Nyaman mungkin, Bu. Masukin berarti. jadi gimana Bu? Gimana ya kalimatnya? Mencari profil siswa, mencari tahu bagaimana polanya, kemudian mencari tahu situasi apa yang membuat dia nyaman dan menjadi mudah untuk belajar membaca. Gitu bukan? Ya, Mencari situasi apa yang membuat dia nyaman belajar membaca. Mencari tahu situasi apa yang membuat dia nyaman. Nyaman belajar membaca. Sehingga menjadi mudah belajar membaca. Nah, Bu Guru SD nih, keterampilan apa yang sudah dikuasainya? Masukin aja biar sinkron. Pertanyaan di sininya ada 5 tadi. Tindakannya juga diusahakan harus berbanding lurus. 5 juga. Ya, masa tidak jawabannya kan gitu. Apakah iya mencari bagaimana belajar berarti supaya bisa membaca situasi apa yang Berarti yang aktivitas juga mencari tahu aktivitasnya ya. Aktivitas apa saja yang dia lakukan? Ya. Mencari tahu aktivitas apa. Aktivitas apa? Disinkronkan aja jadi 5 poin juga sama berarti. Iya, yang di Keterampilan apa guru yang dimiliki nih kalau untuk membantu anak itu? Biasanya tadi Bu apa tadi apa? Itu Bu apa? Jadi memang keterampilannya itu harus bisa keterampilan dalam mengemas apa itu teh? teknik apa mungkin ya? Teknik dalam Ada namanya memberi teknik enggak? Metode mungkin Bu. Ya, metode. Metode pembelajaran, Bu. Misalkan di sini tindakannya menerapkan metode X untuk mempermudah anak belajar membaca misalnya. Apa metodenya nih? Bernyanyi ya? Iya, bernyanyi. Biasanya bernyanyi pakai film atau apa? Kalau saya kemarin masih kartu kata, jadi ada tulisannya sama gambar. Jadi saya yang nyanyi. Tulis aja, Bu. Boleh. Berarti menerapkan metode bernyanyi untuk membantu anak belajar membaca. Kalau kartu huruf gimana? Apa itu masuknya? Iya Bu. Media ya? Apa? Gimana Ibu Yulia? Kalau kartu huruf media ya. Kartu huruf. Menerapkan metode bernyanyi media Bu ya? Boleh, kalau metodenya ada 2 juga masukin aja. Yang jelas tidak kurang dari pertanyaan kita 5, masuk jawabannya 2. Kalau pertanyaan 5 jawabannya 10, oke. Gitu. Menerapkan metode bernyanyi melalui media gambar untuk membantu anak belajar membaca. Nah, gitu. Udah, Bu, Mbak. Cukup. Udah ya, 5 pas. Oke, pindah. Nah, sekarang ke mimpi. Ya, B, A, G sekarang. Ya, sekarang gali mimpi. Gali mimpi ya. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika bagaimana? menyusun resmi. Berarti ini kalau mimpi kita membayangkan hasilnya nanti ya, seolah-olah sudah terjadi. Pertanyaannya. Bagaimana perasaan saya dengan harus ada 5
Apa kebiasaan baru yang Apakah Kalian itu kejadian baru, peristiwa baru yang saya bayangkan terjadi ketika anak sudah bisa membaca? Apakah peristiwa baru yang saya bayangkan bayangkan terjadi terjadi ketika anak sudah bisa membaca? Misalnya yang dibayangkan guru-guru apa nih biasanya? Anak-anak bakal ngapain? Ya aktif Ya aktif ya. untuk belajar. percaya diri. memahami apa yang dia baca biasanya. Tahu Ya. oh ternyata maksudnya Anak ini. jadi tahu. Anak belajar. belum lagi kalau ke pelajaran lain imbasnya ya. Iya. Pasti. Bisa Pasti. perintah Nah, itu yang ada di bawah tapi itu nggak usah dijelaskan di sini memang nggak usah. Tidak ada kolomnya. Yang kedua, perasaan. Bagaimana perasaan saya memilih bagaimana perasaan saya melihat murid yang Sudah bisa membaca. Jadi bisa membaca. Sudah bisa membaca. Ya, kalau dipanjangin kalimatnya, bagaimana perasaan saya melihat murid yang tadinya tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Itu kan itu panjang teuing. Harus dipangkas kalimatnya lebih simple. Atau bagaimana perasaan saya melihat yang sudah bisa membaca. keberhasilan Anak berhasil. Berhasil. Perasaan hasil, Bu. ya Bagaimana perasaan saya melihat anak sudah Berhasil. berhasil Berhasil membaca. membaca. sudah Berhasil bisa membaca. bisa membaca. Ya. Bagaimana perasaan saya melihat murid sudah berhasil bisa membaca. Sudah berhasil bisa. Berhasil membaca gimana? Jadi bisanya enggak? Perasaan saya melihat si murid sudah berhasil membaca. Berhasil membaca apa? Tapi jadinya Berhasil bisa membaca mungkin. Membaca apa ya? Membaca hantu. Bagaimana perasaan? Kalau ada kalimat rancu seperti ini, berhasil bisa membaca. Berhasilnya pakai tanda kutip. Iya. Ya. Sudah Melihat sudah berhasil dapat Bisa membaca. pakai kata bisa ya. dapat membaca. Bisa, iya. Kan bisa membaca Dapat tadi membaca. di atasnya. Gitu. ya begini ya. Iya. Yang Ya, ketiga, Yang ketiganya Apa saja hal-hal baru Apa yang yang harus saya lakukan setelah memiliki? Oh ya, apa saja hal-hal baru yang bisa murid apa saja lakukan hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah melihat anak berhasil bisa membaca? Mungkin gitu ya? ya Bu. Apa saja hal-hal baru yang saya lakukan setelah melihat murid bisa berhasil bisa Bisa membaca. membaca. Satu lagi, mau disamain ini 4 di contohnya. Apa hal-hal sumber daya yang kita bayangkan akan terjadi untuk mempertahankan? 3 juga cukup, Bu. Cukup aja Bu, 3 kayaknya Bu. Sudah mewakili Karena semuanya Kalau ya. sudah bisa membaca, Ya. tidak akan dipertahankan. Masa anak jadi tidak bisa membaca lagi, nggak mungkin ya. Iya. Kalau Iya. ada mungkin bisa, udah turun naik lagi. Gitu. Berarti 3 aja. Ini nggak Ya. usah. Ya. kita ke tindakannya. Ya, tindakan juga kita minimal 3 ya. Ya. Oke. Kebiasaan baru yang saya lakukan Ketika anak sudah Apa peristiwa baru yang saya gambaran bayangkan? atau narasi membuat gambaran atau narasi tentang anak yang telah berhasil bisa membaca. Tentang murid yang telah berhasil bisa membaca.
membuat gambaran atau narasi tentang murid yang telah berhasil bisa membaca. Ya, Izin ka pangkar deui. Mangga. Yang kedua, nggak usah dipajang di kamar, nggak penting. Yang keduanya justru kita menginformasikan Iya, kepada murid yang lain atau kepada orang tua atau ke pihak lain ya sekolah. Gitu. menginformasikan kepada pihak lain. Pihak lain aja ya. Menginformasikan keberhasilan anak tersebut Menginformasikan keberhasilan anak tersebut kepada pihak lain. ya pihak lain teh ke orang tuanya mungkin dikasih tahu ya tembusan ke sekolah di rapat dibilangin misalnya. Kan ya biasanya ya. 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 Cukup 2, Bu. 3, satu lagi. Satu lagi. Hal baru Hal yang baru. yang Tindak lanjutnya ya. apa? Ya. Merasa regreg. Rasa senang. Ya, merasa senang. Bangga tuh. Emang bangga senang itu tindakan, itu perasaan, Bu. Nah, itu perasaannya. Tindakan. Apa yang kita lakukan gitu. Yang bisa dilakukan dengan memiliki anak itu berarti kita harus menyemangati anak-anak lain yang belum bisa membaca supaya Menyemangati dan memotivasi, Bu. memotivasi ya. Iya. Memotivasi Menyemangati dan memotivasi anak lain yang belum bisa membaca agar lebih giat membaca supaya berhasil. Ya, berarti 3 ya, udah balance 3-3. Balance lu. Motivasi Bagja. anak lain yang belum bisa membaca agar lebih giat membaca. Begini ya, udah. Menyemangati. Oke, B, Ini udah. A, G. Udah cukup 3-3. Bag, Jap. Kan. J. Nah, rencananya ngapain? Yang tadi nyanyi-nyanyi apa? Tadi. Oh, berarti ininya dulu ke pertanyaannya dulu ya. Ya. Sekarang Ya. desainnya. Apa langkah sederhana ya? Desainnya mau langkah ngapain pertama gitu. yang bisa dilakukan? Apa langkah Langkah Apa pertama langkah yang bisa Pertama yang bisa dilakukan cukup ini mah begitu juga. Iya, udah. Nanti tinggal dijawab di tindakan. Yang kedua, berapa lama target juga masukin? Berapa lama target untuk mencapai keberhasilan? anak bisa Berapa lama membaca? waktu? Berapa lama waktu berhasil mencapai target bisa anak bisa membaca. membaca? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target? yang diperlukan Untuk mencapai target anak bisa membaca. mencapai target anak bisa membaca. Yang keberhasilannya dibilang berarti ya. Kalau tempatnya gimana? Tindakan. Apa Tindakan yang bisa tindakan mendukung gitu apa? yang bisa mendukung? Apa tindakan Tindakan. yang bisa mendukung usaha murid tersebut agar bisa membaca? Agar bisa Apa tindakan yang bisa membaca udah. Bagaimana mengukur kemajuan Ya, dan evaluasinya bagaimana evaluasinya? Bagaimana mengukur kemajuan? Bagaimana mengukur kemajuan murid tersebut gitu aja. Dan melanjutkan bagaimana mengukur kemajuan murid tersebut Dan melanjutkan langkah selanjutnya. maksudnya teh
jangan sampai dia tuh setelah bisa membaca, dia berhenti sampai sana udah. Karena kan aku kan disuruhnya cuma bisa baca aja kan saya udah bisa, jadi nggak usah belajar lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, Gimana tuh? Bu, Dan tindak lanjut mungkin Bu. tindak lanjutnya Nah, bagaimana mengikut kemajuan apa tuh tadi? Murid Murid tersebut tersebut murid dan tersebut maju atau anak tersebut bisa membaca. boleh Dan tindak lanjutnya. Ya. sakit Iya. dan tindak lanjutnya tanda tanya. tugasnya di tindak lanjut. Iya. Atau masih ada pertanyaan nih? Ini Kalau ini mah bagaimana Bu. cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai? Ini kayaknya ini usaha semangat memotivasi dari ya. diri anak aja masukinnya motivasi ya. Bagaimana cara saya menyemangati atau memotivasi anak supaya terus berusaha, Mau membaca ya. supaya terus gimana? Mau Mau belajar membaca. Mau Berusaha belajar membaca. membaca. Ya, So, berusaha mau. belajar membaca. Saya terus berusaha mau belajar membaca. Iya, sip. Oke, 5 sudah ya, jawab. Tinggal jawab. Yang tadi langkahnya, Bu. Iya, langkahnya tadi tinggal dijawab di sebelahnya. Membuat capaian yang realistis. Gimana biasanya diceknya per berapa hari? Per minggu? Per hari apa gimana? Kalau misalnya per hari itu Per hari Baca itu dihitung ya? Dilihat gitu. Kalau di SD mah ya. Kalau di SD kan ketemu dengan anak itu tiap hari ya, Bu. Iya. Ya setiap hari, Bu. Iya. Tiap hari kan ya. Membuat capaian. Keluar lagi ya ini. Lagi. Membuat capaian atau membuat repot kan ini sebetulnya. Membuat tentang hasil capaian anak setiap minggunya. Catatan tentang hasil capaian anak setiap hari berarti di sini Maya? Iya, membuat catatan tentang hasil. Tadi Neng Sipa itu disamakan saja pakai istilah anak atau pakai istilah murid tadi? Murid, Bu, maaf. Murid semua. Murid. Ini murid Membuat semua. catatan. Membuat catatan tentang hasil capaian murid setiap harinya. Betul. Yang kedua membuat catatan target per minggu. Sekarang tadi catatan yang sudah berhasil tiap hari. Target besar. Lamanya. Per minggu aja ini Mas. Per minggu membuat catatan target capaian murid per minggunya. Catatan capaian target. Kalau yang kedua pakai target ya. Membuat catatan target murid per minggunya begini, Bu. Ya. Per hari, per minggu. Memasang pengingat. Ya, kalau di sini memasang pengingat ya. Iya. Mau di apa masangnya biasanya? Di gawai juga. Paling Bisa mendukung usaha Masang pengingat di gawai untuk bisa mendukung. jadwal latihan membaca. atau membuat jadwal, Bu. Membuat jadwal ya. Iya, Iya. jadwal. Membuat jadwal aja, membuat jadwal membaca. Latihan membaca gitu. Membuat Iya, jadwal. Membuat jadwal yang teratur supaya anak disiplin latih membaca. Supaya murid
murid bukan tiga ya. 4. Bagaimana ukuran kemajuan tersebut dan tindak Minta orang tua untuk mengingatkan jadwal tersebut kepada kepada muridnya, kepada anaknya mereka. kemajuan murid tersebut untuk kemajuan Mengingatkan jadwal Untuk setiap anak atau anak jadwal latihan anaknya. Meminta orang tua untuk mengingatkan jadwal latihan membaca maksudnya, bukan latihan bola voli nih. Iya. Anaknya. Udah. Yang terakhir itu kan guru yang menyemangati bagaimana. Berarti memberikan, yang kelima terakhir memberikan apresiasi ya, reward gitu kalau anak berhasil. Suka diberi apa ya. Biasanya kalau anak terlihat berprestasi suka dikasih apa? Dikasih poin, Bu. Poin atau pujian gitu. banyak sih alusan atau permen juga bisa. Kalau Dia anak-anak mungkin senangnya dikasih makanan misalnya. Ya, Coklat, kolatos, apresiasi gitu. berikan Udah gitu aja, Bu. kepada murid keberhasilan. Bila menunjukkan Kemajuan kemajuan yang maju. baik, yang besar, yang positif atau apa? Memberikan apresiasi atau reward kepada murid yang sudah bisa membaca. Nah, Kan seperti ini itu. masih berproses, belum bisa nih, masih berproses, sedang latihan teh. Baru 2 kali kok dia rajin. kemajuan Pada murid yang berusaha Memberikan menunjukkan apresiasi kemajuan para murid yang menunjukkan kemajuan dalam proses latihannya. Iya. yang menunjukkan Yang menunjukkan kemajuan dalam proses latihannya. dalam proses latihan Latihan membaca. Udah ya berarti. Iya, sekarang yang terakhir atur eksekusi. Nah, baru eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Siapa, kapan, bagaimana? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jadwal latihan membaca? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau Jadwal latihan membaca murid ya. Polanya dipantau juga, polanya tidak. Misalnya polanya itu berubah-berubah, macam-macam. Ada dengan pola apa tadi, bernyanyi apa gitu. Masukin biasanya Bu, iya biasanya suka berubah-ubah sih Bu ya. Kalau misalnya kayak tadi sama nanti tulisan gambar sama ini, kalau memang ada kemajuan belajarnya coba ganti gitu ya. digantikan, udah Teknik. tahu huruf B, coba kamu nulis huruf B kayak gimana, kayak gitu. Mulai dari mana? Masukin aja pola latihannya berarti. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau metode atau pola aja ya, pola belajar dan jadwal latihan anak. Memantau pola belajar dan jadwal. Pola dan jadwal. Pola dan jadwal aja lah. Pola dan jadwal latihan membaca murid tersebut. Ya. Murid tersebut. Ya. Tanda tanya. Yang kedua, siapa yang dilibatkan? Apa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang dilibatkan dalam Siapa saja yang dilibatkan? Berperan sebagai apa saja dalam rencana ini? Kalau aslinya di sekolah itu teamwork nggak kerjanya kalau guru melatih membaca? Kerja paling melanjutkan Bu. Kerja sendiri guru Misalnya kelas dari 1.
Terus ya Ada bidang Kalau studi kelas ya? kalau kelas 1 itu Bu biasanya kan pertama sama gurunya dulu. Nanti kolaborasinya sama orang tua di rumah melanjutkan Bu, mohon bimbingannya di sekolah udah sampai sini, di rumah ini biasanya saya suka kayak gitu Bu. Siapa saja yang dalam Siapa saja yang Tapi kalau dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini berperan sebagai apa saja. Nanti itu guru dijawab dan orang tua, Bu. tindakannya. mana Bu? Iya. Gimana? Apa saja yang Siapa saja yang dilibatkan dilibatkan dalam mewujudkan rencana Mewujudkan. ini dalam mewujudkan rencana ini. udah cukup gitu. Siapa masih ngetik kok di saya nggak ada. sama Bu nggak ada. Iya, nggak ada Bu. Kelempar. Kayak tadi aku sama kayak gitu. Bisa keluar dulu. Iya tadi kelempar. Oh, maaf. Ada Berarti dicurian aja ya tadi yang belum. Ini yang terakhir ya. Iya yang terakhir Bu. Nanti Bu ya di grup diinin lagi. Kalau Bu Sipa gak masuk, Ya, ada tinggal sedikit lagi kayaknya mah. Iya. ya Ditulis tinggal aja Bu, ditulis. Iya. Tadi tuh siapa saja yang dilibatkan dalam Terlibat. Rencana ini. mewujudkan. Misalnya ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kapan akan dimulai berarti? Kapan akan dimulai? Kapan usaha latihan membaca anak murid tersebut akan dimulai? Kapan rencana latihan membaca latihan murid tersebut akan dimulai? Akan mulai dilakukan? Nggak apa-apa, samain aja dengan yang contoh juga, diganti belakang-belakangnya. Yang selanjutnya, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai keberhasilan Membaca. membaca? kemajuan Perlu tidak nih, latihan siapa yang akan menampung curhatan atau kita ganti kalimatnya? untuk mencapai bagaimana pencatatan Dengan kemajuan latihan Siapa yang akan untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak selama proses latihan membaca? siapa yang akan menangani gitu Bu? Siapa yang Kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak selama proses latihan membaca. Proses belajar membaca. kesulitan murid selama proses belajar membaca. Itu pendapat. Menangani kesulitan-kesulitan murid selama proses belajar membaca. Udah. Jadi 5 ya? Berapa tuh? 5? 5 ya? 5. Coba tindakannya kita misalkan sinkron 5 ya. Tadi siapa yang bisa mengarahkan? Berarti kita mengajak siapa nih? Mengajak Teman guru? Rekan. Mengajak Nah, itu kalau guru PAI gitu suka bantu kalau di kelasnya. Kalau misalnya tidak ada jam pelajaran, tidak mengaku pelajaran ibu itu ya gitu, bisa membantu Bu. Tapi jarang sih kalau saya kan emang dijadwal, misalnya sehari 2 orang atau sampai 3 orang. Kayak gitu. Jadi sama saya sendiri nanti lapor ke orang tua Bu, minta bantuannya di rumah, mohon dibimbing lagi seperti itu.
Gini aja kita bayangkannya seolah-olah anak yang akan belajar latihan ini banyak, lebih dari 2 orang misalkan, terus ibu gurunya keteteran nih, nggak akan mungkin dilakukan sendiri, Ya udah. seolah-olah begitu aja Oh bayangannya. iya, Jadi siap diskusinya Bu. kita harus Mengajak mengajak teman. teman rekan guru untuk bersama-sama membimbing anak yang belum bisa membaca. Nah, teman rekan. Mengajak Teman apa rekan? Teman sejawat mungkin, Bu. Satu aja, mau teman mau rekan. Teman rekan guru. Rekan teman. Teman sejawat. Gaya. teman sejawat untuk Teman sejawat untuk bersama-sama bersama-sama membimbing yang belum bisa membaca. Oke. Itu siapa yang libatkan? bergabung grup sepeda papan. Dilibatkan Membuat grup anak-anak yang itu yang tidak bisa membaca dengan orang tuanya. Coba. Buat grup Wah, WA. ya, membuat grup khusus Ya, membuat grup khusus. untuk membuat grup atau kelompok grupnya pilih Membuat kelompok kelompok khusus untuk belajar baca. Kelompok belajar. Kelompok khusus untuk belajar membaca. Untuk yang belum bisa belajar membaca. Kan dipisahin berarti. Ya, untuk murid yang belum bisa belajar membaca. Terus itu yang ke berapa nih? Keempat. Melibatkan peran orang tua untuk mendampingi anaknya. Melibatkan peran orang tua. Peran orang tua Untuk mendampingi anaknya dalam proses latihan belajar membaca. Terus berarti orang tua dilibat itu mencatat juga, termasuknya sudah mencatat kemajuannya seperti apa. Terus yang menampung kesulitan siapa? Yang akan menampung? Oh ya, yang tadi ya, siapa yang akan menampung kesulitan? Kalau ini aja kolaborasi aja, bekerja sama dengan Guru dan orang tuanya, Bu. pihak, orang tua, kepala sekolah, orang tua, rekan guru lain, kepala sekolah di dalam kurung aja. Semua dengan Bahike. pihak lain, bersama dengan pihak lain, bukan ini awalnya dengan pihak lain dalam kurungnya orang tua, rekan guru, termasuk kepala sekolah lah harus dilibatkan juga kan. Kepala sekolah dalam kurung udah untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi anak. Untuk menangani apa menyelesaikan? Menangani ya. Untuk menangani. Lebih enaknya menangani nggak? menangani, Bu. Menangani kesulitan yang dihadapi anak selama tadi proses selama belajar latihan membaca. Terus saya di hari ya kita disuruh balik lagi nih. Iya. Iya, Bu. Dah, yang selesai berarti untuk merapikan dan lain-lain untuk lebih ini dianimasikan atau di apa? Nanti urusan sekretaris ini ya. Ya. Sini di awalnya mau apa, Ibu? Di awalnya pasti dipakai ini aja, pakai lembar pertama mah itu judul, lembar kedua anggota kelompok, lembar ketiga judul prakarsanya, baru ini Kerangka terakhir, bagjanya terima gitu kasih. ya, Pak. Kerangka bagjanya seperti apa? Langsung web penjabaran gitu. Iya, terakhir terima kasih berarti biasa aja gitu. Tapi kalau nggak salah ada satu visinya. Visi apa? Visinya tadi teh Oh iya, mewujudkan visinya di judul di depan kan judul ya lembar. Oh, identitas tugas dulu. Tugas rukol kan, identitas tugas ditulis judulnya. Berarti yang di lembar kedua nama anggota kelompok kita, di lembar ketiga prakarsa perubahan, bawahnya pakai visi.
P3-nya tuliskan. Ya. 3 lembar pertama, langsung ini yang berapa lembar nih? 7 Untuk lembar. alur bagja ya. Alur-alurnya masuk ke tahapan, udah terakhir tambahin 1 lembar, terima kasih. Udah gitu. Dimasukin Bu ke profil Pancasilanya Ya. Bu Sipa. Tadi yang 2 itu ya bernalar kritis dan Mandiri dan bernalar kritis. Ya. Mandiri dan Maka bernalar kritis. perubahannya mencetak murid Mengenal agar krisis bisa mandiri. membaca. Bu Ulfa, tolong dibacain lagi tadi. Saya keluar dulu, sinyalnya tiba-tiba hilang. Oh, Ya, siap. untuk HP yang di Kita harus Makanya nanti di grup aja itu kita Nanti di grup diselesaikan Sipa karena ya. Ibu fasilitator Ya. sudah menyuruh kita ruang utama lagi. Ya, Sekarang siap. kita Ya. bubarkan dulu. ya. 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 Assalamualaikum, izin live ya. Ya, izin lab. Assalamualaikum.